Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu cantik non soleha, masak apa buat suaminya hari ini? Nah, kita kembali di sini ada Ibu Rina sama Ibu Aida yang juga cantik non soleha. Ini malam ini kita lagi memasak apa nih buat suaminya? Mau masak apa tante? Mau bikin nasi mandi ya hari ini ya? Iya, nasi mandi. Nasi mandi. Ala apa? Ala Timur Tengah. Ala Timur Tengah. Jadi karena aku belum terlalu ahli untuk masak-masak yang Timur Tengah begini, jadi akhirnya kita bertanya kepada sang pakar ahli masakan Timur Tengah. Ini jago banget masak apa aja, jago banget yang berbau-bau Timur Tengah dan rasanya ajib. Pokoknya kalau ibu-ibu cantik di rumah non soleha sayang sama suaminya, pasti suami ibu ini. Jadi apa aja nih tante kalau mau bikin nasi mandi itu bahannya? Nasi mandi itu apa sih? Coba aja nih nasi mandi itu sebenarnya bukan makanan khas Saudi ya, itu dari India. Oh, dari India. Kayak kebuli ya? Kayak kebuli nggak sih? Itu India itu nasi kebuli, nasi mandi sama regu kari itu. Nah kita sekarang kan mau bikin nasi mandi ya, kita langsung aja. Bahannya apa aja nih bahannya? Ini tadi ada kambingnya. Nah, kambingnya tadi dipotong dulu. Pertama adalah kambing dulu ya. Ini bintang utama dari nasi mandi. Kalau nggak suka daging kambing, pilihannya boleh pakai ayam. Cuman kalau daging sapi gimana sih kurang? Kalau daging sapi kaldunya kurang, nggak berasa gitu. seperti ayam kalau nggak kayak kambing. Oh gitu. Dia sapi kurang gurih ya rasanya ya, nggak seperti kambing yang apalagi ini kambing baru dipotong. Oh, tapi nggak mungkin tante, di India itu ada nasi mandi yang notabene dari India itu pakai daging sapi, kan forbidden dan dilarang. Kan nggak boleh. Nggak boleh ya pakai daging makan sapi di India. Terus apalagi tante selain daging kambing, terus apa lagi? Untuk bahan-bahannya ya, kita siapkan bawang bombay ya, bukan bawang merah, bawang bombay, karena ini juga pasakannya agak bau-bau India. Terus bawang putih, ya kan, bawang putih. Nanti ada di sini juga rempah-rempahnya, ada kayu manis. Ini kalau di sini mungkin susah ditemukan, ini sebenarnya jeruk nipis tapi yang dijemur. Jadi warnanya hitam. Jeruk ini dia nipis punya dikeringkan gitu ya. Dikeringkan. Jadi ini dia ada aromanya yang khas buat nasi Arab. Terus ada juga di sini kita pakai apa ya? Sebentar. Kapulaga. Kapulaga Arab India? Ini kapulaga lokal. Mau kapulaga manapun. Kalau yang bulat itu kapulaga apa yang biasa dijual di pasar? Ini susah loh dicari. Memang ini agak susah. Kalau kapulaga yang bulat itu kapulaga Yang bedanya begini. Kalau ini aromanya dia lebih menyengat. Kalau yang bulat itu dia sedikit agak ini apa ya, kurang gitu, kurang. Kalau Rina ke pasar gitu, Rina nanya kapulaga. Kapulaga Arab aja. Oh, kalau karena yang pasti dikasihnya yang ini. bulat pasti selalu. Nah kalau mandi cuma membutuhkan ini aja, kapulaga, lemon aswad ya kita bilang, terus ini kayu manis. Dan ini mungkin nggak pada kenal ya. Ini kalau kita bilang jafaron. Jadi ini nanti kalau nasinya sudah matang, nanti ditaburin di atasnya sedikit aja. Ini untuk pewarna aja. Ini yang buat jenglot, japaron.
Oh bukan. buat masak Oh ya. ini saffron. Bacanya gimana sih? Saya taunya saffron, sebenarnya kalau orang Arab Zafron. 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 Tante itu jago bahasa Arab. Alhamdulillah. Jago sekali. Tante, ini kita boleh pakai beras Cianjur atau beras Sumatera Barat gitu atau ada beras khusus? Kalau untuk memasak kayak mandi, kapsa, bukhori, saya tidak pernah menggunakan beras-beras Indonesia. Nah, nggak Yang boleh. pasti nggak boleh. Bukan nggak boleh. Kurang- Rasanya kurang pas. Hmm. Jadi harusnya pakainya abukas. Kalau nggak basmati. Tapi saya terbiasa dengan abukas. Masya Allah. Terus lanjut bumbunya lagi. Bumbu-bumbu yang ini. Saffron ini kan ada dua ya, pas tahu ini kalau kan ada yang nelayan Kayak itu ya. mehong ya. Ah. Jadi kalau untuk masak yang kayak Ini gini ya, aja. ini bubuk ini khusus Bubuk, buat masak iya. ya. Jadi bentuknya gini, warnanya orange. Kalau saffron yang helai-helai itu merah ya, Kuning, tapi agak kekuningan bentuknya juga. bentuknya Bentuknya merah, helainnya kayak merah. tembakau. Tapi dicelupin dimasak jadi kuning. Ya, Oh, gitu. ya. Itu biasanya kita pakai buat apa? Buat kopi. Kopi Arabi itu pakainya itu. Iya. Oke, jadi ibu-ibu cantik kalau mau mendekati bidadari, jadi harus sering-sering makan pakai saffron atau saffron. Karena apa? Ini bahan dasarnya bidadari, jadi wangi. Masya Coba Allah. kamu wangi ya? Terus lanjut. Lanjut. Habis itu apa lagi? Kalau untuk bahan-bahan nasi Enggak mandi, ya? enggak, ini untuk kapsah ya. Oh iya. Ya. Ini bahan-bahan nasi mandi cukup segini aja. Oke. Biasanya kalau makan nasi mandi kita biasa membuat apa? Kalau kita sambal ya. Kalau di sana bilangnya salat tahar. Salat tahar. Oh, salat tahar. sambal Arab. Sambal Arab ya. Sambal Arab. Salat Nanti tahar. di blender cabai Cabai rawit. biar pedasnya juga mantul, tomat dan lemon. Udah Lemon. itu aja. Nanti kasih garam sedikit. Oke, ini cabai hijau ini sama cabai keriting panjang merah nggak dipakai tante? Kalau ini nanti mungkin bisa kita simpan di atas nasinya nanti kalau sudah nanti Oh. buat apa namanya? Biasanya kayak garnisnya itu apa? Bombay mentah sama cabai cabai hijau sama lemon ya, biasanya Iya. irisan lemon di atasnya gitu. Jadi siapa yang mau pakai nasi mandinya pakai bawang bombay, ayu mau mau pakai pakai ini cabai juga boleh. ayu. Mungkin apalagi karena orang Sunda ya harus ada lalapan. Tapi sebenarnya di Arab sendiri enggak ya? Sama. Orang Arab suka lalapan juga? Lalapan juga, tapi dia Oh. lalapnya aneh. Kalau kita kan kayak timun kita lalap begini kan. Kalau orang sana kebanyakan orang sana dibikinnya kayak salad gitu. Ini Oh, dibikin salad. kita mau bikin Timun, salad juga kan? Bikin juga, Pak. Timun, tomat sama saladanya nanti kita bikin saladnya ya. Ternyata orang Arab suka salad juga, apa ini? bro. Buat apa? Pantesan ada kampung Arab di sini. Oh gitu. Kita jadi sendiri sama Siap. Jadi perkenalan bumbunya untuk sementara. Ini apa ini? Ini nanti kalau ini Oh, buat ini nanti, side kalau aja makannya. side. Kismis Side enggak? dish. Kismis. Tambahan. Nah. Beda, kismis nggak Oh, pakai. kismis. Nggak pakai. Nggak masuk Nasi ke mandi. mandi. Oh. Bukan, kismis maksudnya ke Bukhari ya. Oh, Bukhari. Oke, tante. Kan Oke. apa sih? Ibu-ibu cantik. Jadi kenapa saya membawa suhu makanan Timur Tengah ini, karena saya bingung nasi itu banyak macamnya ya. Banyak Nasi macam. sana itu nasi mandi, nasi bukhori, Biryani. nasi biryani, kapsa. Kapsa. Nah itu Untuk macamnya banyak, tapi Ya, kalian banyak. mungkin mengenal 4 aja nanti untuk resepnya pusing ya. itu bedanya sebenarnya dikit-dikit aja ya. Iya. Pergantian bumbunya itu sebenarnya tambah kurang bumbunya itu. Jadi ada yang masuknya ke kayak kismis itu kan masuknya ke Bukhari, kapsa tidak kan gitu. Basicnya kurang lebih hampir sama. Sama. Kalau gitu langsung kita just masak ya. Lihat aja prosesnya. Jangan kemana-mana. Nah ini tadi dagingnya udah dicuci, habis itu dimasukin ke apa sih ini? Presto ya? Presto. Biasanya kita bawangnya nggak diiris kan, Vin. Kita cuma di belampat aja begini, ya kan? Oh. Masukin ke panci. Oh langsung. Nah, gitu. Ini Digeprek ya? digeprek seharusnya, Oh, tapi digeprek ya sini udah. aku geprek deh. Geprek Bentar ya. ya, aku geprek ya. Diam tante. Jadi tante masukin Bawang putihnya, bawang bombay. lalu rempah-rempah yang sudah disiapin, kapulaga, kayu manis, sama jeruk nipis hitam ya, lemon aswad kita bilang. Oke.
Habis itu sedikit saja ditaruhin minyak. Minyaknya malah terakhir. Minyak goreng ya? Minyak goreng. Minyak sayur lah ya. Oke, udah diamkan selama sampai airnya habis. Di presto apa direbus aja? Tidak usah, begini aja. Nanti kalau air dagingnya sudah habis, baru kita tuangin air mendidih dan garam. Oh gitu. Oke, siap. A few moments later. Setelah itu airnya kan ini udah habis jadinya. Air dagingnya udah habis. Kita siapin air mendidih. Setelah air mendidih, kita tuangin air secukupnya. Oh ini airnya kering tuh masih ada air tuh. Sedikit. Oh, jadi kira-kira masih ada air kayak gitu, airnya masih ada lah dikit gitu. Udah nyusut lah, kalau orang ini bilang asat, kalau udah asat ditambahin air mendidih. Jadi di panci satunya, di cara satunya panasin aja air sampai mendidih, terus siram ke sini. Terus habis itu gimana? Habis itu air nih apa namanya, dagingnya udah kerendam air. Dipastikan garamnya juga udah cukup lah ya. Udah, kita sekarang mulai memprestonya. Oh, ini nih. Oke, kita tutup. Saya horor kalau Horor ya. presto ini. Karena kita juga jarang kalau udah terdengar bunyi krak, kita tutup juga. Pancinya diamkan selama 20 menit. A few moments later. Nih, udah 20 menit. Jadi dimatiin dulu Matikan kompornya. dulu untuk Oh ya. ibu ya. Saya kasih resep juga nih. Nah. Presto biasanya kalau kita buka tutupnya itu membuang aroma yang kita masak. Jadi wanginya itu berubah, ya kan? Saya punya tips. Jadi kalau kita pakai presto, setelah dimatikan api kita siram air dingin sedikit aja, ya kan? Siram air dingin sedikit sampai dia keluar asapnya. Tapi aku tetap takut. Aku takut banget sama presto coba dari dulu. Aduh. Masih begitu berarti kita siram Oh. lagi. Jadi disiram sampai dia nggak bunyi ces gitu ya. Nah, ini dia udah aman tuh, aman. Kita bawa lagi ke sini. Jangan takut untuk membuka presto. Sudah tidak ada apa. Wah, jago. Jujur, aku itu manusia yang paling takut sama presto. Pertama, aku takut sama suaranya. Kedua, memang pernah ada kejadian di rumah aku apa saudara aku gitu buka presto terus dia baru dimatiin terus Dibuka. langsung dibuka terus yang di dalam nyembur ke atas. Jadi akunya tuh kayak agak-agak trauma gitu ya sama presto mama resto gitu. Tapi sejak sama Tante Aida dijelasin begini-begini, rasa takutnya berkurang dan dapat banyak ilmu banget tentang bagaimana cara menggunakan presto yang benar. Baik, sekarang kita cicipin dagingnya. Dites udah matang apa belum gitu Coba ya? Rina cicipin dagingnya. Bentar. Oh ini udah tuh, Udah udah ya? empuk banget tuh. Ini udah empuk banget. Ini daging muda juga kan tapi? Iya. Oh ini daging kambing muda ya. Tuh. Udah empuk. Kita angkat dagingnya. Kita angkat dulu, kita amankan dulu. Ini kan air kaldunya ya. Kita taruhin berasnya. Tapi berasnya sebelum dimasukin kita rendam dulu. Mau setengah jam, 15 menit. Yang penting sambil nunggu daging empuk kita rendam juga berasnya ya kan. Nah sudah direndam, air dagingnya juga, air kaldunya sudah mendidih, kita masukkan berasnya. Udah, ini kira-kira kalau pakai sendok setengah sendok ya. Setengah sendok udah cukup. Ini kita tutup kembali dengan presto selama 10 menit. Dari bunyi ya, bukan 10 menit dari sekarang kita tutup pastinya, tapi hitungannya 10 menit setelah bunyi prestonya. Nah, nasi mendi itu punya khas dia bau arang ya. Nah sekarang sambil nunggu ini nasinya matang, kita di kompor sebelahnya kita bakar arang juga. Kita bakar. Oke, setelah bakar arang kita juga siapin apa? Minyak
minyak biasa aja. Nanti saya kasih sedikit kulit bawang, karena kulit bawang itu kan dia punya rasa khas ya. Jadi biar lebih terasa lagi mendinya, nasi mendinya. Sedikit kulit bawang sama minyak. Oke, kita siapkan. Nanti kalau nasinya sudah mateng, arangnya juga udah menjadi bara ya, udah memerah, kita masukkan. Gitu. Oke. Sekarang kita balik lagi ke sana. Sekarang kita lanjut bikin apa tadi? Salad har. Oke. Buat ntar kalau udah matang ditaburin di atas ya. Toppingnya gitu. Iya, buat toppingnya gitu. Jadi kan kita juga orang Indonesia kalau misalnya masakan-masakan itu kan mesti dikasih bawang goreng merah, bawang putih goreng gitu. Kalau kan bawang merah, kalau ini kan bawang bombay. Ini wajannya justru wajan-wajan yang begini bikin wajan tradisional. Wajan-wajan legenda yang kayak gini nih. Saya doyannya wajan-wajan begini nih. Aslinya lebih ini yang bikin cita rasa Indonesia tuh makin terasa gitu. Jadinya begini tuh. Jadi kayak bawang goreng, cuman ini bawang bombay. Bawang goreng bombay lah. Ternyata bawang gorengnya juga udah enak. Enak. Baru-baru sekali ngerasain bawang bombay goreng. Biasanya setengah matang gitu kan atau apa. Oh, jadinya cantik banget tuh. Ini udah matang ya, setengah matang mungkin bisa juga tuh. Kita aduk dulu biar bumbunya juga merata. Kita kasih di tengahnya ini bolong buat tempat mendinya. Mendinya bagaimana? Mendi itu apa sih? Ini kan arung ini yang apa namanya? Oh, gitu. Tuh taruh yang tadi yang minyak sama kulit bawang. Terus ini zafarannya. Zafaran yang tadi bubuk warna orange tadi. Yang orange kita dikasih air sedikit. Dikasih air panas sedikit aja. Kita masukin di atas nasi. Oke. Dari tutupan sini kita ambil arang yang sudah membara banget, membara merah sekali, kita masukin ke minyaknya. Oke. Nah, ini namanya khas mandi. Oh. Tutup, stop, dikasih api pelan aja, api kecil banget, biar nasinya tambah tanak aja ya. Ntar dagingnya kita kasih juga jangan sedikit ya, biar agak kuning gitu. Ya, siap. Nah, dagingnya kita kasih juga dikit jafaran biar agak sedikit ada warna gitu, biar cantik ya nanti di piringnya ibu-ibu. Oke, kita tutup selama 10 menit aja. Oh, enggak. Jadi ngaduknya kalau orang udah ahli tuh gitu ya. Kalau ngerasa belum ahli ya boleh juga. Dulu nanti loncat hidup lagi dagingnya. Boleh juga kalau merasa pede gitu. Dah. Tutup. Tinggal penyajiannya aja. Tunggu 10 menit. Tunggu 10 menit ya. Ini enak banget. Tuh. Kayaknya bisa menjadi alternatif pengganti bawang goreng. Kayaknya enak banget buat dicemil. Silahkan coba. Oke. Ini mana nasinya ini lama amat ini. Dari terang sampai gelap ini. Oke ya. Mau yang gampang mungkin nasi goreng. Tapi lama amat bang nunggunya bang kok meriang-meriang ini. Itu dia. Proses tak mengkhianati hasil. Aduh, mana tadi kehujanan lagi dari waktu beli kan. Nih meriang-meriang begini habis makan sehat aku ntar nih. Waduh, Masya Allah. Masya Allah.
Masya Allah, tabarakallah. Ini rasa kambingnya nih juara. Juara Ini rasa kambingnya Arab bener. Arab bener ini rasanya. Jamaah bener, Masya Allah. Ajib, kambingnya gurih. Masya Allah, tabarakallah. Bang, gimana bang rasanya bang? Oh. Subhanallah. Nikmat. Samsul gimana rasanya? Udah piring keberapa ini? Ambil aja dulu bawa. 2. Berasa di Mekah ya. Masya Allah. Berasa di Mekah. Ajib, memang benar, Masya Allah, berkah nih Tante Aida nih. Jadi guys, teman-teman nih, orang Arab semuanya turunan Arab ya. Atau mau ya nggak usah turunan Arab juga, Jepang, Cina, Korea yang mau bikin restoran Arab nih Tante Aida mau, asalkan di Bali. Ini Recommended chef. Wallahi. Wallahi, Masya Allah aja. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf Pak Haji. Insya Allah begitu. Kalau kita masak, tetangga kita kan cium baunya. Nah, jadi kita harus kasih tetangga itu juga. Biasanya kalau di Sumatera tuh kayak gitu, atau di kampung-kampung. Tapi yang saya rasakan dulu di Sumatera. Jadi kalau kita masak atau tetangga kita masak, baunya tercium ke kita, maka tetangga kita membawa untuk kita. Itu hubungan antar sesama tetangga itu akan semakin bagus.